Adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah di Pilkada dampaknya akan cukup berpengaruh khususnya dalam pencalonan kepala daerah. Disampaikan oleh Bagindo Togar selaku pengamat politik, jika putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas persetaraan calon kepala daerah di Pilkada menjadi sebuah kado bagi warga Indonesia. Putusan ini menunjukkan jika MK yang semula dianggap mahkamah konspirasi atau mahkamah keluarga telah kembali ke asalnya sebagai mahkamah konstitusi. Dampak dari putusan MK ini membuat para calon kepala daerah yang sulit mendapatkan kendaraan maju di pilkada bisa lebih mudah dengan adanya putusan dari MK ini. Oleh kendaraan, ini akan memudahkan dia. Kan tadi kuota 20% dengan awal maaf yang memborong partai tadi ini kan menghambat batasan atau peluang orang untuk maju berkontestasi dalam pilkada. Tapi dengan gini kan peluang itu, tantangan itu sudah terkurang, hambatan-hambatan itu sudah jauh berkurang. Dan berdasarkan DPT itu lebih real, karena DPT itu kan sama dengan. Sementara itu, Profesor Firman Friadi Busro, pengamat hukum tata negara, menilai putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan azas hukum dan ideologi Pancasila, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Saya pikir kalau saya melihat dari sudut pandang ketatanegaraan, putusan tersebut ya sesuai dengan azas hukum yang berlaku dan juga sesuai dengan ideologi Pancasila, artinya harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Profesor Firman, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, nantinya akan ada perubahan yang cukup signifikan untuk pengajuan bakal calon kepala daerah oleh partai politik. Firman Hidayat, Eki Saputra, PAL TV.